setelah kehilangan ya, bahkan tuh ada yang kayak gitu, setelah kehilangan langsung dapat challenge, dapat ujian yang jauh lebih berat dari yang sebelum-sebelumnya. Udah mah kita habis kehilangan ya, terus ditambah dapat ujian yang lebih berat lagi. Ini aku pernah mengalami hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DNS Utari. Kali ini aku pengen membahas tentang cerita-cerita dari teman-teman yang mengalami keajaiban dan aku mencoba untuk mempelajari polanya. Maksudnya di sini, aku sering ya dapat DM, kabar dari teman-teman ataupun juga menemukannya di komen, di video-video aku di YouTube maupun waktu aku live Instagram. Itu ada yang menceritakan bagaimana mereka mendapatkan keajaiban dari amalan-amalan, terutamanya amalan sholawat. Ada juga yang meniru seperti yang aku amalkan, sholawat 4444. Nah, dari banyaknya teman-teman yang menceritakan keajaiban yang datang dalam hidup mereka, itu aku bisa melihat sebuah pola yang hampir mirip. Pola yang hampir sama, yaitu kehilangan, kemudian challenge atau ujian yang makin parah, makin rumit, makin banyak ya. Dan yang ketiga adalah tawaran. Jadi biasanya setelah melalui kehilangan, kemudian challenge yang makin banyak, kemudian datang tawaran nih teman-teman. Dan dari tawaran ini akhirnya datanglah sebuah keajaiban tersebut. Makanya di sini aku pengen membahas 3 pola ini di video kali ini. Sebelum bahas itu, aku pengen ngenalin mikrofon baru yang baru aku beli nih teman-teman. Ini mikrofonnya harganya hanya 300 ribuan, udah wireless. Ini aku pakai merek dari Boya, dan memang sebelumnya aku juga pakai merek yang sama ya, merek Boya. Kalau kalian lihat video aku yang sebelum-sebelumnya, itu aku pakai tipe yang ada kabelnya seperti ini. Ini harganya 150 ribuan, yang ini harganya 300 ribuan. Ini bagus banget hasilnya, kalian bisa lihat sendiri ya suaranya kayak gimana. Karena sebelumnya aku juga punya mikrofon wireless tapi kurang ya. Nah ini menurut aku dengan harga 300 ribuan itu udah bagus banget. Jadi kalau kalian mau terjun ke dunia content creator dan butuh mikrofon wireless seperti ini, langsung aja beli merek yang ini. Aku taruh link tempat belinya di bawah ya. Back to the topic, kita bahas lagi tentang 3 pola sebelum datangnya keajaiban, terutama keajaiban besar, dimana memang 3 pola ini sering dialami, bahkan bukan hanya aku, tapi teman-teman yang menceritakan kisah keajaibannya. Kalau aku perhatikan memang mereka biasanya mengalami fase-fase 3 hal ini teman-teman. Kehilangan, challenge yang semakin berat, dan adanya tawaran. Karena sepertinya ya memang sebelum kita mendapatkan keajaiban, impian kita terwujud nih, Allah beserta dengan hukum-hukumnya, hukum alam semestanya ingin mempersiapkan diri kita supaya memang layak, memang siap, amanah untuk mendapatkan keajaiban tersebut. Karena biasanya keajaiban itu kan juga sekaligus ada amanat di dalamnya. Contohnya nih teman-teman pengen punya impiannya, pengen punya penghasilan 2 digit gitu ya. Teman-teman berdoa, manifesting dengan amalan-amalan gitu misalnya. Nah, itu saat terwujud nih, gaji 2 digit, itu kan juga ada amanah di dalamnya. Kamu siap nggak? Kalau misalnya memang diberi amanah keajaiban punya penghasilan 2 digit. Kesiapannya seperti apa? Jangan-jangan ya Allah melihat nih, ternyata kita belum siap, belum sanggup. Dan nanti mungkin kalau kita udah punya gaji seperti itu, bisa jadi orang yang takabur gitu ya, sombong, terus nggak bisa mengolah atau memanage uangnya dengan baik, akhirnya kita terjerumus pada hal-hal yang membahayakan. Jadi memang biasanya sebelum datang keajaiban besar, kita dipersiapkan dulu. Seperti di training dulu nih teman-teman, melalui misalnya kehilangan, kemudian challenge, ujian yang makin berat, yang makin sulit, yang makin terasa kayak nelangsa banget. Baru setelah itu biasanya ada tawaran. Pola yang pertama itu biasanya adalah fase kehilangan.
nih teman-teman. Jadi sebelum datangnya keajaiban besar, kita mengalami kehilangan, entah kehilangan dalam hal material ataupun seseorang ya, kehilangan peluang, kehilangan pekerjaan, banyaklah yang intinya tuh kehilangan sesuatu. Nah di sini pola kehilangan memang salah satu ini ya fase yang berat, karena di sini dari pengalaman yang aku rasakan, kehilangan itu mengajarkan satu hal paling besar dalam hidup yaitu belajar untuk tidak melekat pada apapun atau siapapun selain kepada Allah. Makanya kita sengaja sama Allah mungkin diberikan momen kita mengalami yang namanya kehilangan. Ya kehilangan dalam berbagai bentuk gitu. Supaya kita memang tidak melekat, tidak bergantung pada hal lain, tidak menggantungkan diri, tidak menggantungkan kebahagiaan kita pada sesuatu selain Allah. Jadi memang ya fase kehilangan bisa aja terjadi sebelum kita mendapatkan keajaiban besar. Tapi teman-teman jangan takut gitu, jangan kayak wah berarti kalau mau manifesting harus mengalami kehilangan dulu nih kak. Ya enggak juga ya, tiap orang bisa beda-beda prosesnya. Cuman ya kalau kita mengalami kehilangan ya, ada sesuatu yang hilang dari hidup kita, kita menyadari, kita kembalikan lagi bahwa sejatinya kita memang tidak boleh melekat pada apapun dan siapapun kecuali kepada Allah. Quran juga banyak kan kisah-kisah tentang dimana memang harus kehilangan, harus melepaskan. Contohnya kisahnya ibu Nabi Musa yang harus melepaskan ya kehilangan bayi Nabi Musa kecil dihanyutkan ke sungai Nil gitu. Kemudian kisahnya Nabi Ayub yang beliau benar-benar didera banyak sekali penderitaan bertubi-tubi, salah satunya kehilangan semua keturunannya, semua anaknya meninggal semua. Nah tuh bayangin sesuatu atau seseorang yang biasanya menjadi hal yang menguatkan kita nih ya, misalnya keluarga, anak, pasangan, orang tua, itu memang ada saatnya kehilangan gitu. Tapi ya memang sekali lagi kehilangan itu adalah bentuk pelatihan pada diri kita bahwa kita memang tidak boleh melekat teman-teman. Ini juga aku masih belajar terus ya tentang bagaimana mencoba untuk bisa detachment, tidak melekat pada siapapun dan apapun kecuali kepada Allah ya. Jadi bahagia secukupnya, tidak berlebihan, tidak melekat terlalu berlebihan pada apapun dan siapapun kecuali Allah. Nah itu pola yang pertama. Kemudian pola yang kedua adalah challenge. Setelah kehilangan ya, bahkan tuh ada yang kayak gitu, setelah kehilangan langsung dapat challenge, dapat ujian yang jauh lebih berat dari yang sebelum-sebelumnya. Udah mah kita habis kehilangan ya, terus ditambah dapat ujian yang lebih berat lagi. Ini aku pernah mengalami hal ini tahun 2019 ya, menjelang tahun 2020. Waktu itu pertama kehilangan nih teman-teman, kehilangan channel YouTube yang udah aku bangun, udah 100.000 subscriber, tiba-tiba dalam sekejap, dalam satu malam itu hilang, kena hack ya. Semua akun-akun yang terhubung di email yang aku punya saat itu diretas ya, termasuk juga akun YouTube-nya. Pokoknya itu kehilangan ya, lagi naik daunnya langsung saat itu sekejap hilang ya. Bayangin harus mulai lagi dari nol. Di saat yang kehilangan ya, di saat yang sama itu juga aku habis dari kecelakaan mobil. Itu dari segi psikologis juga sangat berpengaruh. Kemudian juga harus ganti rugi, biaya untuk benerin mobilnya dan lain sebagainya. Itu udah kayak bertubi-tubi gitu, selang waktunya berdekatan. Udah akun YouTube hilang ya, sumber penghasilan yang selama ini kayak wah ini besar nih sumber penghasilannya, itu hilang di saat yang sama. Kemudian kecelakaan di saat yang bersamaan. Tapi setelah itu ya mau tidak mau kita dihadapkan pada pilihan, mau larut dalam masalah atau mau mengambil langkah untuk mengambil solusi apa yang seharusnya saya lakukan.
Jadi sewaktu itu ya nata diri, nata hati lagi, terus doa ya, mohon, sholawat 4444 terus jalan, makin sungguh-sungguh lagi, belajar ilmu lagi. Nah tapi ternyata ya teman-teman, dari peristiwa itu akhirnya aku kan mulai lagi nih dari nol, bangun YouTube dari nol. Kemudian ya mulai ini belajar tentang manifesting, bagaimana menyembuhkan traumaku saat itu ya, habis kecelakaan itu seperti apa. Nah itu akhirnya jadi persiapan, aku belajar ilmu lebih banyak lagi, ya belajar memulai sesuatu dari nol. Dan alhamdulillah itu yang jadi bekal, aku bikin kelas online, aku bikin training saat ini, itu dari pengalaman-pengalaman pahit yang pernah aku alami. Jadi ya dari sini aku akhirnya sadar bahwa peristiwa saat itu, challenge saat itu, kehilangan saat itu adalah suatu bentuk kasih sayang Allah ya, untuk mentraining aku, mempersiapkan diri aku punya energi yang lebih baik dari yang sebelumnya, sehingga membuka kesempatan aku bisa berbagi pengalaman, sharing ilmu apa yang sudah pernah aku alami ke teman-teman. Contohnya sekarang melalui training nih, pelatihan diri, proses penyembuhan, proses manifesting, menyelesaikan masalah, terutamanya di titik-titik saat kita mengalami ya itu tadi, mulai dari nol ya, bahkan mungkin mulai dari minus. Jadi insya Allah kalau kita terus berprasangka baik pada Allah, pasti Allah akan memberikan jalannya. Gak usah khawatir gitu. Kalau kita dikasih challenge yang besar, yang lebih berat, ya kita berhusnuzon bahwa inilah kesempatan Allah mempersiapkan diriku menjadi seseorang yang jauh lebih baik dan pantas mendapatkan keajaiban yang besar. Pola yang ketiga ini adalah adanya tawaran. Jadi setelah kita mengalami proses yang kehilangan, challenge ujian makin berat, nah saat kita tetap berhusnuzon, kita tetap memulai langkah demi langkah lagi. Nah di perjalanan kita terus melangkah itu, insya Allah akan ada tawaran. Dan mungkin kadang tawarannya itu sesuatu yang kadang di luar kemampuan kita atau di luar bidang kita nih teman-teman. Tawaran itu juga bisa berasal dari dalam hati, ada hidayah, ada inspirasi, ada gerakan hati untuk melakukan sesuatu ya, do something, kayaknya aku harus melakukan ini deh. Nah itu juga bisa bagian dari tawaran yang langsung berasal dari dalam diri kita, ataupun juga berasal dari orang lain. Misalnya kawan lama, atau teman lama, atau siapa gitu ya, saudara jauh, tiba-tiba menawarkan kita sesuatu. Bisa berkaitan dengan impian, atau ya tawaran-tawaran yang insya Allah itu bisa membuka jalan untuk mencapai impian-impian kita. Yang jelas selama tawarannya itu tawaran yang baik, halal, jelas, bukan easy money kalau kaitannya sama finansial, karena sekarang tuh banyak ya scam, penipuan yang memanfaatkan orang-orang yang lagi cari pekerjaan, misalnya di scam, dikasih tawaran yang nggak masuk akal, yang lebih cenderung ke easy money, dapat uang dengan cara yang mudah. Nah itu teman-teman harus hati-hati. Tapi yang jelas kalau tawarannya itu tawaran yang baik, halal, jelas, nah sebaiknya ya, teman-teman terima tawaran tersebut dan jadiin sebagai awal perjalanan baru dalam hidup kalian. Insya Allah itu bagian dari proses kita mendapatkan keajaiban tersebut. Oke, mungkin segitu dulu yang bisa aku share di video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisa peka dengan pola-pola sebelum datangnya keajaiban ya. Terus berhusnuzon sama Allah. Semoga dari pola-pola yang kita alami saat ini, entah itu kehilangan, challenge, atau tawaran, itu kita tetap berhusnuzon, tetap menjadikan itu bentuk training, bentuk pelatihan dari Allah supaya kita siap menyambut keajaiban yang indah, keajaiban yang bisa membawa kita menjadi orang yang lebih baik. Insya Allah, amin. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak videonya dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.